Assalamualaikum, salam sejahtera kawan dan saudara semua. Terima kasih sudah memilih video ini dan selamat datang di channel YouTube Umu Zakia Mama Bidan 1 dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kawan dan saudara, saya sering sekali mendapatkan pertanyaan yaitu seperti ini. Bu Bidan, saya ini sudah berhenti, sudah stop KB suntik dan sampai sekarang ini saya belum mendapat haid, jadi saya belum subur. Nah, apakah itu saya bisa hamil ya Bu Bidan? Ya, aduh mudah-mudahan tidak ya, soalnya saya ini masih punya balita. Nah, apakah seorang wanita yang belum mendapatkan haid setelah stop menggunakan KB suntik, apakah bisa hamil? Temukan jawabannya di video ini dan simak dari awal sampai dengan akhir agar teman-teman mendapatkan informasi secara lengkap dan benar. Sebelum saya melanjutkan informasi tentang keluarga berencana, saya dan Wahana Visi Indonesia akan berbagi informasi terkait pencegahan penularan COVID-19. Nah, seperti yang sudah pernah saya ceritakan di vlog sebelumnya bahwa saya adalah orang yang pernah terpapar COVID-19. Nah, pada saat itu saya sangat mengkhawatirkan kondisi teman-teman atau beberapa orang yang mengikuti suatu kegiatan yang saya hadiri. Kegiatan berlangsung seharian dan saya cukup berinteraksi dan melakukan kontak erat dengan beberapa orang teman. Saya khawatir mereka tertular dari saya dan saya mengkhawatirkan adanya klaster yang terbentuk yang mana saya adalah sumber penularannya. Tetapi puji syukur alhamdulillah akhirnya setelah 2 atau 3 hari saya mendapatkan kabar dari teman-teman, mereka semua hasilnya negatif berdasarkan swab antigen. Tentunya saya sangat bersyukur karena tidak menjadi sumber penularan. Hal tersebut karena ya kuasa Tuhan dan juga tentunya karena kami menerapkan protokol kesehatan 3M dalam kegiatan tersebut, yaitu semua peserta menggunakan masker dan mengatur jarak fisik serta memasuki ruangan mencuci tangan dan selama mengikuti kegiatan sering mencuci tangan ya, baik dengan sabun dan air mengalir maupun dengan menggunakan hand sanitizer. Nah, kita lanjutkan menjawab pertanyaan yang tadi ya. Apakah seorang yang sudah menghentikan penggunaan KB suntik 3 bulanan ya dan belum mendapatkan haid ya, bahkan berbulan-bulan belum mendapatkan haid ya, artinya dia belum subur, apakah bisa terjadi kehamilan ya? Dan apakah selama masa tersebut ketika belum mendapatkan haid setelah stop menggunakan KB suntik 3 bulan, apakah perlu menggunakan alat kontrasepsi? Jawabannya ya, ya, dan bisa terjadi kehamilan. Ya, kenapa? Karena masa subur datang terlebih dahulu, 12 hari atau 14 hari kemudian barulah terjadi haid. Ya. Dan kita tahu kan, kita tidak bisa mengidentifikasi dengan tepat bahwa sekarang sedang masa subur. Ya, apabila sedang masa subur, kemudian terjadi hubungan suami istri dan terjadi kehamilan, maka tidak mungkin lagi akan terjadi haid. Makanya bagi kawan dan saudara semua yang sudah menghentikan penggunaan KB suntik 3 bulanan karena beberapa sebab, tapi belum juga mendapatkan haid secara normal dan teratur, dan belum ingin hamil lagi karena masih memiliki balita, maka wajib menggunakan metode kontrasepsi yang lain. Dan kalau ada yang nanya, kenapa sih habis suntik setelah stop menggunakan KB suntik 3 bulanan saya kok tidak mendapatkan haid? Nah, itu sudah saya jelaskan banyak di vlog-vlog yang sebelum-sebelumnya ya, bahwa memang hal tersebut adalah normal karena masih terdapat sisa obat hormon atau obat KB suntik 3 bulan itu di dalam tubuh, dan dia masih membutuhkan waktu beberapa bulan untuk benar-benar kembali seperti keadaan sedia kala ya, seperti itu. Nah, dari penjelasan ini maka terjawab sudah ya kalau ada kasus di mana Bu Bidan ini saya memang saya sudah berhenti menggunakan KB suntik 3 bulanan, kemudian saya belum haid. Artinya saya belum subur, tapi kok kenapa saya bisa hamil? Nah, itu jawabannya ya. Karena apa? Masa subur sudah datang, kita nggak tahu, pas kena berhubungan suami istri, jadi hamil, ya sudah, akhirnya tidak sempat haid lagi.
hamillah kita. Dan saya dan Wahana Visi Indonesia tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada kawan dan bersaudara untuk mari bersama-sama saling melindungi, mencegah penularan COVID-19 dengan menggunakan protokol kesehatan 3M, yaitu menggunakan masker, ya, gunakan masker, ya, terutama kalau bepergian dan di tempat-tempat umum. Kemudian terapkan etika batuk, ya. Kalau batuk walaupun menggunakan masker, kita tetap menutup hidung dan mulut dengan menggunakan lengan bagian atas seperti ini, dan hindari untuk tidak menyentuh mata, hidung, dan mulut. Ini yang harus kawan dan bersaudara tekankan, dan saya sendiri juga menyadari mungkin yang membuat saya celahnya sampai akhirnya terpapar itu mungkin saya memiliki kebiasaan yang sulit saya hindari, yaitu sering mengucap mata dan hidung. Mudah-mudahan kita bisa mengurangi kebiasaan ini. Jadi sekarang saya kalau misalnya mata saya gatal, terpaksa harus saya kucap, berarti saya gunakan lengan bagian atas. Karena tangan yang bagian di sini ini adalah yang sering megang kemana-mana dan memiliki risiko menjadi media untuk menularkan virus corona, ya. 3M yang kedua adalah mengatur jarak fisik, ya. Aturlah jarak supaya kita tidak berdekatan dengan orang lain, yaitu kurang lebih 1-2 meter, dan usahakanlah kalau memang tidak penting-penting amat untuk menghindari kerumunan. Dan yang ketiga adalah rajinlah mencuci tangan menggunakan air, menggunakan sabun dan air mengalir selama 40-60 detik. Ini saya ajarkan tahap mencuci tangan, ya. Jadi setelah di sini saya tidak punya keran, jadi saya mau ajarkan saja, atau saya mau tunjukkan bahwa dalam mencuci tangan itu kita harus perhatikan pada bagian ini setelah disabuni. Kemudian yang ini jangan lupa celah-celah jari, ya. Terus jangan lupa seperti ini lagi. Kemudian ini memutar, saling mengunci, ya. Kemudian jangan lupa jempol, ya, sebelahnya. Kemudian ujung-ujung jari kita putar di sini, ya. Ini sudah disabuni, ya. Kemudian pada saat kita membilas juga menggunakan langkah tersebut. Jadi jangan hanya asal bilas, bilas ulangi lagi, ya, seperti ini. Nah, ya. Nah, seperti itu. Oke, demikianlah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Dan jangan lupa like, kemudian subscribe. Bagi ada yang ingin menanyakan sesuatu, silahkan di kolom komentar, saya akan menjawab secepatnya. Dan sekali lagi saya mohon maaf kalau ada suara-suara lain yang ikut masuk, ya. Mohon maaf sekali lagi. Tapi kita fokus ya pada informasi yang saya sampaikan. Dan sampai jumpa di vlog saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.